Berbeda dengan di Indonesia, di Thailand profesi petani justru identik dengan kemandirian dan kesejahteraan. Di banyak desa, pemandangan petani datang ke sawah atau kebun dengan mobil pick-up 4x4 bukanlah hal yang mengherankan. Kendaraan itu bukan simbol kemewahan, melainkan alat kerja penting untuk mengangkut hasil panen, pupuk, dan peralatan, sekaligus menunjang mobilitas di lahan yang luas dan berlumpur. Dari sini terlihat jelas bahwa banyak petani Thailand telah berhasil naik kelas secara ekonomi. Kesejahteraan petani Thailand tidak muncul secara tiba-tiba. Negara ini sejak lama membangun sistem pertanian yang berorientasi bisnis dan keberlanjutan. Pemerintah memposisikan petani sebagai pelaku ekonomi utama, bukan sekadar penerima bantuan. Harga komoditas pertanian dijaga agar tidak jatuh terlalu dalam, sementara akses ke pasar ekspor dibuka lebar. Petani tahu dengan jelas kemana hasil panen mereka dijual, dan dengan kisaran harga yang relatif stabil. Selain itu, petani Thailand terbiasa mengelola pertanian secara terintegrasi. Mereka tidak hanya menanam dan memanen, tetapi juga memahami penyimpanan, pengolahan, hingga pemasaran. Koperasi petani berfungsi aktif sebagai penguat posisi tawar, bukan hanya formalitas. Dukungan kredit pertanian dengan bunga rendah membuat petani berani berinvestasi pada teknologi, mesin modern, irigasi yang efisien, dan sarana transportasi yang memadai. Kondisi ini sangat kontras dengan realitas yang dialami banyak petani di Indonesia. Di negara yang dikenal sebagai negeri agraris, petani justru sering hidup dalam ketidakpastian. Lahan yang sempit, biaya produksi yang tinggi, harga pupuk dan sarana tani yang terus naik, serta harga jual hasil panen yang fluktuatif membuat keuntungan petani sangat terbatas. Banyak petani bekerja keras selama berbulan-bulan, namun hasilnya hanya cukup untuk menutup modal tanam berikutnya. Posisi petani Indonesia dalam rantai pasar juga masih lemah. Sebagian besar petani hanya menjadi penerima harga, bukan penentu. Ketergantungan pada tengkulak dan panjangnya rantai distribusi membuat nilai jual hasil panen tertekan. Program bantuan memang tersedia, namun seringkali bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan seperti efisiensi produksi, kepastian harga, dan akses pasar langsung. Dampak paling nyata dari kondisi ini terlihat pada generasi muda. Di Thailand, anak petani tidak ragu meneruskan usaha keluarga karena mereka melihat pertanian mampu memberikan kehidupan yang layak, bahkan mapan. Sementara di Indonesia, banyak generasi muda desa memilih meninggalkan sawah dan kebun. Bertani dipandang sebagai pekerjaan berat dengan pendapatan rendah dan masa depan yang tidak pasti. Jika tren ini terus berlanjut, Indonesia berisiko mengalami krisis regenerasi petani. Padahal, ketahanan pangan suatu bangsa sangat bergantung pada kesejahteraan petaninya. Pengalaman Thailand membuktikan bahwa ketika petani diberi akses modal, teknologi, pasar yang adil, dan kebijakan yang konsisten, pertanian mampu menjadi jalan menuju kesejahteraan dan martabat. Kini, pertanyaannya bukan apakah petani Indonesia mampu naik kelas, melainkan seberapa serius sistem dan kebijakan mau berubah agar bertani kembali menjadi profesi yang menjanjikan, bukan profesi yang ditinggalkan.